Kalau kita dibolehkan untuk menikahi siapa saja, maka yang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan. Lihat itu binatang, tidak ada agama. Kalau sudah lakinya, jantannya ngelihat betina, kemana aja dikejar. Sampai perempuan itu mos-mosan itu betina. Capek-capeknya di depan kita, melakukan perzinahan di depan kita. Apa yang kita lakukan? Apa kita laporkan ke polisi? Tidak, karena dia tidak ada agama. Maka jangan samakan kita dengan agama, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Makanya ini kaum muda, kata Rasulullah, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum wal ba'ah falyatajawwaz. Wahai kaum pemuda, kalau kamu sudah sanggup untuk menikah, nikahlah. Kenapa? Fa innahu aqadul basar. Karena nikah itu akan menjaga kemaluan kita, menjaga pandangan mata kita. Dan nikah itu akan menjaga kemaluan kita, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk kepada intinya, yaitu nasihat pernikahan buat Ananda Indriani. Ini saya kutip dari nasihat seorang ibu yang menasehatkan putrinya. Dan ini sangat baik kalau saya sampaikan di tempat ini. Apa kata ibu itu? Sebelum putrinya masuk kepada kelamin pernikahan. Nih, istri saya dengar nggak nih? Ingat, ya. Jadi nanti kalau anaknya sudah ada jodohnya, dialah yang nasihatin. Sekali lagi Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pernikahan ini adalah, acara pernikahan ini adalah satu, untuk mempersatukan saudara-saudara yang terpisah. Ya, ini ada hikmahnya. Kumpul keluarga, sahabat, kerabat. Ya, bahkan orang tua yang sudah pisah pun akan datang. Apalagi bapaknya, walinya, wajib datang. Maka saya himbau juga kepada bapak-bapak, kalau nanti punya pesta yang sama, jangan buru-buru mengambil IO atau mengambil event organizer. Ya, mengambil tim acara dari luar. Kalau bisa keluarga yang ada seperti ini, alhamdulillah. Ya. Kalau mereka nggak bisa, silahkan ambil IO. Ya, itu pesan saya. Karena biar bagaimana, ikatan keluarga sangat besar. Ikatan keluarga sangat kuat. Mudah-mudahan kita disatukan dalam persatuan keimanan dan keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa kata ibu itu? Neng Indri, dengerin nih. Wahai putriku, ketahuilah bahwa kebahagiaanmu sangat berhubungan dengan kebahagiaan suamimu. Karena itu, hendaklah kamu waspada terhadap konflik. Pertama yang sangat mungkin terjadi dengan suamimu, dan konflik tersebut sebagai berpotensi untuk berlanjut hingga tiada pernah berakhir. Neng, jangan bikin masalah sama suami. Para istri, jangan cari masalah sama suami. Sejelek-jeleknya suami adalah takdir kehidupan kita.
Bahkan saya pernah baca meme di dalam Facebook ketika suami lagi bertengkar, tapi ketika keinginan syahwatnya ada, sampai tetap melakukan hubungan badan dengan cara masing-masing menutupin wajahnya sampai segitunya. Ya, karena apa, Pak Bu? Konflik yang terjadi dalam keluarga bisa jadi karena istri. Contoh saja nih Pak ya, ini maaf nih lagi agak kenceng ini, agak kenceng. Suami baru pulang kerja, keringat belum kering, ya, pikiran masih penat, baru masuk pintu langkah ketiga, tiba-tiba istri ngomong, "Pak, genteng bocor, tolong betulin." Itu gimana perasaan Bapak? Padahal sepele, tapi menjadi konflik yang besar. Apa laki bilang, "Lu enak aja, gua baru pulang kerja, keringat aja belum kering, suguhin air kek, kipas blower kek, biar adem nih gua. Malah lu suruh ngerjain yang lain." Dasar, udah kalimat dasar bahaya. Ini banyak konflik yang terjadi seperti itu. Dan yang kedua, Neng, putriku, patuhilah suamimu semampumu, hindarilah pembicaraan-pembicaraan yang mengolok-olok dan mengejek-ngejek serta perbincangan-perbincangan yang tidak layak didengarkan. Ada enggak istri yang ngomongin suaminya di luar? Bu, ngebuka aib suaminya. Makanya nggak heran kata Rasulullah, di neraka lebih banyak kaum perempuan karena mulutnya ada dua, atas bawah ngomong. Ketika dia kumpul berada di bawah pohon jambu atau pohon mangga yang teduh, dia sambil mencari kutu, mulutnya ngomong membicarakan aib suaminya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, tanpa dia sadari. Apalagi suami yang umurnya udah di atas 50 tahun, syahwatnya luar biasa, tapi kemampuannya tidak ada. Ada yang begitu? Tapi nggak ada yang begini, alhamdulillah. Ya, banyak obat. Ya. Maka dari itu, sekali lagi, makalah berkata, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang bagaimana dia tergantung menjaga lisannya. Maka dari itu, menjaga lisan bukan hanya untuk istri, tapi juga untuk suami. Bagaimana suami bisa menjaga martabat dan kehormatan istrinya di depan orang lain. Subhanallah. Ini akan menjadi tujuan pernikahan yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, Neng, hendaklah kamu takut dan menghindarkan diri dari kecemburuan, karena cemburu merupakan pintu gerbang menuju perceraian. Neng Indri, jangan berlebihan cemburunya kepada suami, karena cemburu yang berlebihan akan membawa petaka, membawa perceraian dalam rumah tangga. Cemburu boleh aja. Aisyah radhiyallahu anha aja cemburu kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah lagi makan makanan yang enak, lalu menyebutkan nama Siti Khadijah. Andai saja Siti Khadijah ada di tengah-tengah ini, alangkah bahagianya Siti Khadijah. Itu Aisyah, Pak, cemberut. Lalu bukan hanya cemberut,
Dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, untuk apa kau masih membicarakan wanita yang sudah tua itu? Cemburunya tuh, Pak. Ya. Tapi seorang suami yang bijak, Rasulullah bilang, wahai Aisyah, andai saja kebaikan yang ada di dunia ini dibandingkan dengan kebaikan Siti Khadijah, tidak ada bandingkannya. Kenapa begitu ya Rasul? Perhatikan. Ketika Rasulullah SAW pulang dari dakwah sampai ke rumahnya, disambut dengan senyuman Siti Khadijah, di mana dia sedang menyusui putrinya yang bernama Siti Fatimah, di mana yang keluar bukan lagi air susu, melainkan darah yang keluar yang diisap oleh Siti Aminah, Siti Fatimah. Begitu kurusnya Siti Khadijah. Lalu ketika Rasulullah datang, Fatimah diletakkan di sampingnya, Rasulullah berbaring di atas pangkuannya, lalu dibelailah itu Rasulullah SAW. Tuh, Bu, kalau suami pulang begitu tuh, disambut, dibelai, ya. Kalau perlu dilapin dulu keringatnya, ya. Dibelai rambut Rasulullah SAW, tak terasa Rasulullah terlelap tidur. Tapi tak disangka dan dinyana Rasulullah terbangun karena ada satu tetes air yang jatuh di pipinya Rasulullah. Ketika Rasulullah terbangun, terlihatlah Siti Khadijah menangis. Ditanya sama Rasulullah SAW, ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Apa kau menyesal menjadikan istriku? Tidak. Apakah kau menyesal hartamu yang begitu banyak habis kupakai untuk dakwah? Tidak. Atau kau menyesal yang tidurmu enak di atas empuk, di atas kasur yang empuk? Ini hanya tidur beralaskan 3. Tidak ya Rasul. Lalu kenapa engkau menangis wahai istriku? Aku menangis kelak nanti kalau seandainya umurku tiada, sementara dakwahmu masih panjang, tak ada lagi yang membantu perjuanganmu wahai Rasul kekasihku. Andai saja nanti perjuanganmu sampai menyeberang sungai atau lautan, galilah kuburanku, ambillah tulang belulangku, lalu jadikan tulang belulangku jembatan untuk menyeberangi pulau tersebut. Subhanallah, Pak. Tuh istri kayak begitu. Darinya kaya, hartanya berlimpah ruah, habis untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Bahkan Siti Khadijah yang dulu terkenal cantik jelita sudah mulai menua, bahkan wafatnya pun masih mempunyai manfaat buat perjuangan baginda Rasulullah SAW. Ini maksud saya tuh istri kayak gitu. Saya juga pengen tuh istri saya tuh kayak gitu. Istri bapak mah terserah bapak maunya apa kayak ya. Saya begitu, istri saya pengen gitu tuh. Ya, kalau saya lagi berjuang dukung. Jangan dicemburuin. Jangan dicemburuin. Kalau dicemburuin bisa jadi. Yang keempat, wahai putriku, hendaklah kamu takut dan menghindarkan dari banyak mencela, karena celaan itu berpotensi melahirkan kemarahan. Sudah tadi ya Pak ya. Lanjut lagi. Ada 8 soalnya, ada 8 ini, ada banyak ini. Yang kelima, banyak hal kecil yang lebih baik daripada beberapa hal yang besar. Hal kecil yang manis seperti perhatian yang sering dilakukan lebih baik daripada kado besar di hari anniversary-nya. Pak, kadang kita ingat sama hari ulang tahun,
ngasih kado yang spesial buat istri, bahkan sebagus-bagusnya hadiah, dari emas, permata, kunci mobil, atau mobilnya dari mana, pakaian yang bagus. Tapi kadang-kala perhatian yang lain kagak pernah diperhatiin, lebih condong perhatiannya kepada janda yang di luar. Hey boy, coba dicek tuh handphonenya, ya kan? Namanya Ahmad semua itu. Padahal kalau diangkat itu Fatimah. Ya. Jadi tahu ya gitu. Jalani. Makanya ada dua pengertian antara penglihatan dengan perhatian. Penglihatan bil basar, dengan mata nih, penglihatan. Kita melihat istri selesai. Tapi perhatian itu zahiran wa batinan. Zahir yang nampak kita perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aduh, istri gue belum mandi nih. Mah, belum mandi. Bener, kenapa belum mandi? Sabun gak ada. Oke, beli sabun. Itu perhatian zahiran. Batinan, perhatian secara batin. Istri di rumah, kita di luar. Kita ambil handphone, kita telepon istri kita. Assalamualaikum. Ma, nih, udah makan belum? Itu perhatian, Pak. Belum. Nggak masak ya? Iya, ya udah. Nanti aku beli makanan di luar. Mau makanan apa? Tuh, perhatian, Pak. Itu perhatian secara batinan. Jangan sampai perhatian yang sekecil ini dilakukan oleh laki-laki yang lain kepada istri kita, Pak. Hati-hati, nah. Sepele ya. Karena gara-gara suami nggak pernah memperhatikan istri, istri selalu diperhatikan oleh laki-laki lain, maka terjadilah perselingkuhan. Ini yang tidak kita inginkan. Yang Indri, perhatikan ini. Yang keenam, Neng, belajarlah untuk mencintai ketidaksempurnaan pasangan. Para pengantin dapat memilih untuk terus berusaha mencapai kesempurnaan yang tidak akan pernah tercapai, atau menerima bahwa setiap orang memiliki keunikannya masing-masing. Tidak ada yang sempurna, Pak, manusia, betul Pak ya? Walaupun kata Rasulullah, kita disuruh memilih menikahi perempuan karena 4. Li jamaliha, li nasabiha. Siapa lagi? Jamal, cantik. Nasab, keturunan. Lima liha, karena hartanya. Walidiniha, karena agamanya. 4, Pak. Ini sempurna nih perempuan kayak begini. Tong Indra, nih cari suami, istri yang kayak gini nih, Tong. Ya, cari istri yang kayak gini, Tong, besok, Tong. Ya, Abi doain. Semoga dapat kayak begini nih. Ya. Tapi kalau tidak sempurna, lidiniha, lihat karena agamanya. Cantik kalau kamu punya duit, bisa dipermak di salon, Tong. Ya. Nasabnya, kalau seandainya dia bukan nasab orang baik, dakwah kita di situ untuk mendakwahkan istri kita menjadi orang baik. Ya, Tong. Dia tidak kaya, fakir, miskin, kita yang biayai, Tong. Karena apa? Karena tugas laki itu kerja. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Daud syukra. Qalilun min ibadiya syakura." Wahai ahlu Daud, bekerjalah sebagai salah satu bentuk bersyukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Yang sudah bekerja nih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nih. Karena dengan bekerja kita bisa memberikan nafkah kepada istri kita. Itu tugas suami itu. Tapi kata Allah, qalilun min ibadiyas syakura. Tapi sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mentang-mentang kerja udah enak. Gaji sudah UMR. Bawa mobil.
pakai dasi, pakai jas. Subhanallah. Tapi dia nggak pernah bersedekah. Dia sombong sama tetangga. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Subhanallah. Bersyukur. Apa yang kita kerjakan kalau sudah kita cintai akan menjadi kenikmatan yang luar biasa. Bukan gitu Ustaz Bali ya? Guru berapa sih gajinya? Ya, apalagi yang honorer, nggak sampai UMR, kalah sama kerja-kerja di pabrik, bahkan sama kuli sapu di jalanan, masih kalah guru itu. Padahal titelnya sudah sarjana. Nyataan Pak. Tapi karena guru itu pintar bersyukur, alhamdulillah berkah. Tanya itu Haji Jailani itu. Sekarang diangkat jadi kepala, saya bukan diangkat, udah jadi kepala madrasah ibtidaiyah. Subhanallah. Di Facebook tampil sebagai pembicara, sebagai motivasi kepada para pemuda-pemudi. Manfaatnya luar biasa. Kecil di sekolahan, tapi besar di tempat-tempat yang lain. Kenapa? Guru itu selalu bersyukur. Makanya kita yang hadir di sini bersyukurlah seperti bersyukurnya para guru. Karena guru itu digugu dan ditiru. Ya. Harus digugu dan ditiru tuh guru tuh. Ya. Makanya guru itu berat, Pak. Ya. Makanya kalau bisa jadi orang biasa. Kenapa berat? Karena digugu dan ditiru. Salah sedikit akan berefek negatif dan membawa dosa nanti kita di akhirat. A'udzubillah min dzalik. Digugu dan ditiru. Apanya yang digugu? Apanya yang ditiru? Qaul, perkataannya. Kalau anak-anak zaman sekarang kalau lagi main handphone tuh suaranya luar biasa, sampai keluar tuh anjir, anjir, anjir. Monyet, babi, habis binatang disebutin di situ. Anak kecil. Coba Ustaz. Coba guru ngomong kayak begitu. Masya Allah. Memang nggak kerasa. Dia ngomong kayak gitu biasa-biasa saja. Nanti efeknya lihat di masyarakat. Harus kita punya kepekaan. Ya, guru harus punya kepekaan. Apalagi dalam perbuatan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ya. Dan yang ketujuh, memaafkan kesalahan. Ini adalah yang paling sulit, tetapi menjadi hal yang paling penting. Menurunkan ego dan saling memahami. Membutuhkan waktu untuk tumbuh, tapi pasangan suami istri memiliki banyak waktu untuk berproses bersama. Pak, meminta maaf sangatlah mudah. Betul nggak Pak? Minta maaf sangatlah mudah. Nggak perlu Anda minta maaf. Bahkan yang kau zolimi, karena dia sadar tentang hukum agama, dia sudah memaafkan. Sekalipun berat untuk memaafkan. Contoh, ada yang curhat sama saya tuh di Facebook, Bu Haji. Saya nggak sebutin namanya itu. Karena di Facebook saya, karena profil saya pakai profil Ustadz kali. Dia sudah banyak curhat sama Ustadz. Tapi kok enak sama saya katanya. Waduh, naudzubillah, nggak sampai terjadi nih. Ditantangkan emang. Malam kagak dikasih. Makanya saya kasih tahu nih istri saya nih. Ustadz, bagaimana menurut Ustadz? Suami saya nuduh saya selingkuh. Padahal saya nggak pernah melakukan selingkuh. Tapi punya selidik, ternyata suami sayalah yang berselingkuh. Bagaimana sikap saya kepada suami saya, Pak? Sebelum saya jawab, apa jawaban Bapak?
Pak, supaya nggak ngantuk nih, kita berinteraktif ya. Ada istri dituduh sama suaminya selingkuh. Ternyata si istri kagak selingkuh, yang selingkuh suaminya. Apa yang harus dilakukan oleh istri? Awak jawabannya. Hah? Ah? Lempar kursi. Apa? Bu, bu. Bu. Hah? Apa? Minta cerai. Iya, luar biasa itu. Terus saya nggak jawab, Pak. Saya tanya, terus apa yang dilakukan suami ibu kepada ibu selanjutnya? Tuh saya, Pak, nggak langsung jawab. Kalau profesor tuh begitu jawabannya, nggak langsung dijawab. Makanya saya mau ikutin profesor aja. Ya. Apa yang ibu lakukan? Apa yang dilakukan suami kepada ibu? Dia sudah minta maaf dengan semaaf-maafnya. Bahkan dia memberikan hadiah saya 1 buah mobil tanda minta maaf dia kepada saya. Mobil apa hadiahnya? Kita kuncinya doang tadi. Terus Bu, saya memaafkan, tapi hati saya berat untuk memaafkan. Tuh hati. Lalu keluarlah kata-kata, Ustaz, gelas yang terciptakan dari beling ketika dibanting dia akan pecah berserakan. Walaupun manusia sanggup untuk menyatukan ini gelas menjadi utuh kembali, tapi di situ kelihatan retak-retaknya. Disitulah hati saya. Hati saya masih utuh, tapi hati saya penuh dengan retakan-retakan itu. Subhanallah. Ustaz dapat ilmu tuh, Pak. Apa ilmu yang saya ambil? Hai saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Di tempat ini saya berkata, jangan sekali-kali Anda menyakiti saudara Anda, jangan menyakiti istri Anda, jangan menyakiti orang-orang yang pernah Anda cintai. Ingat, ketika dia sudah retak, pecah, Anda meminta maafnya, tapi tidak bisa bersatu itu seperti semula. Hati-hati, hati-hati. Subhanallah. Apa ya? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Tapi saya katakan, Bu, ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan akhirat. Maka kalau ibu memaafkan, maafkanlah dengan totalitas. Itu jawaban saya baru. Jawaban saya, berikanlah maaf secara totalitas. Biarkan itu urusannya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tujuan siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita memohon kepada Allah supaya kita berada di jalan yang lurus, jalan yang Allah berikan nikmat di atasnya, bukan jalan yang Allah murkai. Anggap itu adalah batu kerikil yang menghambat kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nih, Neng Indri, ya, kalau ada suami yang kayak gitu, maafin secara totalitas. Apalagi dia juga sudah memberikan satu hadiah yang juga sangat berharga kalau diukur dunia. Ya, diukur dunia bahagia mobil. Siapa yang nggak mau punya mobil? Ya, kasih bannya aja orang seneng banget. Wow. Banyak doang. Nah, itu nasihat seorang ibu kepada putrinya. Nah, baru nasihat bapak kepada calon mantunya. Saya udah kasih ke Bang Muslim. Nih, dengerin. Baru 30 menit. Rasanya udah 1 jam setengah ini. Dan mas-masan. Maaf ya.
Dulu gue Ini buat bapak-bapak nih. Pak Muhsin udah saya kasih tahu kemarin ketika 1 bulan datang ke rumah. Ketika besok acara akad nikah, sebelum amil atau naib yang menikahkan, memang harusnya alinya yang menikahkan. Tapi kalau nggak bisa, silakan diserahkan kepada yang lain. Tapi nggak salahnya sedikit nasihat kepada calon mantu. Apa kata saya? Tong, apa sama namanya tadi? Ramadan. Saya ikhlaskan anak saya Indriani untuk menjadi pendampingmu. Kasih dia makan sesanggupmu, kasih dia pakaian sesanggupmu, kasih dia tempat tinggal sesanggupmu. Tapi kalau kau tidak sanggup, jangan kau marahi dia, jangan kau sakiti dia, kembalikan dia kepadaku orang tuanya. Ya Ramadan, aku tidak menangis sekalipun tempat tinggalnya gembel. Aku tidak menangis sekalipun dia makannya kurang enak. Aku tidak menangis seandainya pakaiannya tidak bagus. Tapi aku akan menangis, bahkan aku menuntut kamu, kalau seandainya kau jerumuskan anakku ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suami ini membawa istrinya ke surga, bukan ke neraka. Ya, gitu. Jangan sia-siakan istri. Jangan sia-siakan istri. Pesan saya. Ini pesan guru saya. Ali Terngiang. Ya. Maka dari itu, hai para anak muda, persiapkan dari sekarang kalau mau nikah. Ya. Persiapkan dirimu sebelum sampai akdun nikah. Ya. Kenapa harus ke surga? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuat surga, Allah menyampaikannya kepada Jibril. Wahai Jibril, lihatlah itu surga yang kupersiapkan untuk orang-orang yang soleh dan solehah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Jibril masuk ke surga, mengkelilingi surga itu. Subhanallah, melilingin surga Pak. Lalu tiba-tiba keluar bidadari surga dengan mata berair memancarkan cahaya. Lalu tersenyum itu bidadari surga, sehingga surga yang di dalam itu penuh dengan sinar yang sangat terang. Jibril sujud karena dikira oleh Jibril itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidadari memanggil, ya malaikatullah irfa ra'saka. Wahai malaikat Jibril, angkat kepalamu. Subhanallah, begitu cantiknya bidadari. Lalu Jibril berkata, siapakah engkau wahai bidadari? Aku adalah makhluk yang Allah ciptakan di dunia yang untuk dipersembahkan untuk orang-orang yang beramal soleh. Subhanallah. Bidadari di surga diciptakan Allah untuk kita yang beramal soleh. Masihkah kita mengejar dunia? Masihkah kita mengejar perempuan-perempuan yang tidak halal di luar sana? Masihkah kita melirik perempuan-perempuan yang tidak sah, yang tidak halal, yang bukan mahram kita? Sementara Allah sudah janjikan di dalam surga bidadari jauh lebih cantik apa yang ada di dunia.
Ini pesan mobil khusus buat pribadi saya. Mudah-mudahan Allah bisa jaga pandangan saya. Karena apa? Yaitu tadi hadis Rasulullah SAW minta, ya ma'syaras syabab, manistato amin kumul ba'ah wal yatajawwaz. Wahai para pemuda, seandainya kamu sudah mampu menikah, nikahlah. Fa innahu aqaddu lil basar, karena nikah itu akan menjaga pandangan, wa ahsanul lil farji, dan menjaga kamu dari kemaluan itu, dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa malam yastati fa alaihi bisawm. Barang siapa yang tidak bisa menjaga, tidak mampu menikah, maka hendaklah kamu berpuasa. Hai anak muda, banyak-banyak puasa. Puasa Senin Kemis. Mau kawin belum punya duit, puasa. Cewek udah ada, puasa. Senin Kemis nggak mampu, puasa Daud. Puasa Daud masih nggak mampu juga tuh sawat. Puasa 1 tahun. Karena dengan puasa itu fa innahu lahu wijaun. Puasa itu akan mengkebiri kita punya kemaluan. Mudah-mudahan ya, dengan puasa karena Allah, mukhlisan, imanan wahtisaban, iman karena dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai kebiri buat kemaluan kita. Anak muda tuh. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak di luar sana melihat ada perempuan jauh lebih cantik daripada istri kita, buru-buru pulang. Kalau bapak melihat di luar sana ada wanita jauh lebih bahenol dari istri kita, buru-buru pulang. Kalau kita melihat di sana ada wanita jauh lebih seksi, lebih apa lagi? Lebih menarik, lebih apa lagi? Pulang. Pulang. Astagfirullahaladzim, pulang. Ingat tuh tadi, di surga ada bidadari jauh lebih cantik dan lebih menarik. Senyumnya aja memancarkan cahaya lebih dari 100 watt atau 1000 watt itu. Ya, ingat itu. Kenapa istri kita nggak cantik? Karena istri kita sudah terlalu sibuk mengurusi rumah dan anak-anak kita, Pak. Ya. Kenapa istri kita nggak lagi bahenol? Karena istri kita udah capek, ya, nggak idep dandan, boro-boro buat dandan, buat masak aja kurang. Makanya supaya istri lebih cantik lagi, lebih bahenol lagi, modalin. Kalau menurut syariat ada 3 tuh, nafkah buat masak, nafkah buat sehari-hari, sama nafkah buat dandan tuh Pak. Nah kita mah 3-3-nya jadi 1. Gaji 2 juta, 3 juta. Tuh buat lu semua urus rumah ya. Cukup nggak cukup harus cukup. Nah lu. Ya, enak banget jadi suami dah. Enak banget. Dah. Ini aja barangkali nasihatnya buat pengantin. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Pesan lagi buat kita semua nih. Ya, lagi-lagi buat pengantin. Kunci hidup tuh ada 3. Pertama, kamu jadi orang hebat. Jadi orang apa, Pak? Orang hebat kuncinya ada 2. Yang kedua, kamu harus menjadi orang yang kuat di dunia ini. Kuncinya cuma 1. Jadi ada 3. Dan ini sedang saya pegang erat kunci ini. Dan ini akan saya bagi kunci ini. Untuk menjadi orang hebat tuh nggak harus punya titel. Nggak harus punya MC dari bahasanya. MPD sebenarnya saya. Cuman nggak sampai di disertasi. Cuman dapat kartu beasiswanya doang. Ya, dijalani udahlah. Nggak usah pakai bela-bela. Malu saya. Alhamdulillah pendidikan ikut sampai 4 tahun itu. Makanya saya ikutin kata-kata profesor. Kalau ditanya nggak langsung jawab. Ya, lalu diputar-putar nggak ketemu jawaban.
Bergaullah sama orang-orang yang berpendidikan. Apa katanya? Orang hebat ada dua kuncinya. Apa kata Rasulullah? Ini kata Rasulullah SAW. Ajabtu lil mu'minin. Kagum saya sama orang-orang yang beriman. Kata lain, hebat orang yang beriman itu. Apa? Idza asabahul musibah sabar. Apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Wa idza ata'a ni'am syakara. Apabila dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Yaitu sabar, syukur. Sabar itu nggak harus kita menderita, Pak. Kita diomongin orang juga perlu sabar. Ya. Kita harus sabar. Ya. Sakit juga perlu sabar. Sampai titik nadir ajal berpisah dengan raga kita. Banyak tuh di rumah sakit yang minta disuntik mati karena nggak sabar. Tapi jangan sampai kita orang beriman jangan kayak begitu ya. Ya biarkan ajal yang menentukan kita. Ya, bukan suntikan macam-macam. Dua. Yang satu, kamu harus kuat. Apa kata Rasul? Laisa sadid bisur'ah fa inna sadid yamliku nafsahu idzal ghadab. Orang kuat itu bukan orang yang berotot, yang tenaganya hebat. Tapi kata Rasul, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya jika dia marah. Pak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siapa orang yang nggak punya emosi? Siapa orang yang nggak punya amarah? Jangankan kita yang tua bangkai kayak begini, anak bocah aja punya emosi. Makanya kita yang sudah bau tanah, maaf ini Pak, kita yang sudah bau tanah, wabil khusus saya ini udah bau tanah, udah harus banyak-banyak ingat sama tanah. Maka kita akan dikubur di dalam tanah. Emosi kendalikan. Nggak kecuali ustadzkah dia, amilkah dia, orang tuakah dia, polisikah dia, RW-kah dia, RT-kah dia. Kalau amarah itu sudah datang, lalu kita lampiaskan amarah itu, maka jatuhlah kita. Tidak lagi terhormat, tidak lagi ada martabat, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Neng, itu kuncinya Neng. Ya, kuncinya 3, dan ini masih saya pegang. Mudah-mudahan kunci ini tidak lepas dari tangan saya. Dan mudah-mudahan kunci setelah saya berikan kepada bapak-bapak, mudah-mudahan bapak-bapak jauh lebih hebat daripada saya. Dan kita sama-sama orang hebat dan sama-sama orang yang kuat. Dan insya Allah kita akan dikumpulkan di tempat Allah yang penuh dengan nikmat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal anfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.